Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di TV. Nah, di sini sebenarnya agak sedikit terlambat pembahasannya yang saya akan kali ini. Sebenarnya ini adalah dasar atau hal yang mendasar yang sebenarnya harus kita ketahui pada sebuah software atau aplikasi pembuat animasi, yang mana kita di sini akan mempelajari area-area kerja yang terdapat pada aplikasi pembuat animasi. Aplikasi animasi yang saya gunakan pada saat ini adalah Macromedia Flash. Dan oke, kita masuk langsung saja. Kita buka, klik 2 kali pada Macromedia Desktop dan Macromedia Flash. Ini adalah tampilan pertama atau awal di Macromedia Flash ketika kita masuk ke dalam aplikasi pembuatan animasi ini. Sebelum kita memulai untuk membuat animasi, kita akan menjumpai beberapa pilihan seperti application icon, mana di sini adalah file-file yang sebelumnya telah kita gunakan atau kita buka, maka dia akan tampil di sini. Dan selanjutnya ada create new, ini adalah file atau itu program yang akan dilakukan, flash dokumen, flash slide presentation, flash formatting, dan seterusnya. Ini ada menu atau pilihan untuk platform template, di mana di sini adalah terdapat beberapa form template yang telah disediakan, memang bawaan dari Macromedia Flash 8 profesional itu sendiri. Dikarenakan kita ingin membuat suatu dokumen baru, maka kita di sini mengambil create new flash dokumen. Inilah tampilan awal dari flash ketika kita ambil create new dokumen tadi ya. Di sini kita seperti yang saya janjikan sebelumnya, kita akan membahas area-area kerja yang terdapat pada Macromedia Flash 8 profesional ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah menu. Menu di sini yang ada pada Macromedia Flash 8 profesional yaitu file, edit, view, insert, dan seterusnya. Ini dinamakan tab menu. Dan disinilah kita nanti akan mengedit berbagai macam maksudnya yang kita edit sini semua ada di sini. Dan menu ini berfungsi atau bisa kita artikan sebagai sekelompok perintah yang meliputi berbagai macam susunan perintah, seperti kita membuat objek, animasi, layer, dan seterusnya. Itulah tab menu. Selanjutnya di Macromedia Flash terdapat scan ini bisa lebih scene ya, seperti halnya di dalam pembuatan movie, scene 1, scene 2, scene 3, dan seterusnya. Di dalam scene ini kita dapat menggunakan scene ini sebagai tempat untuk menyusun objek, baik itu animasi, gambar, berupa teks, atau berupa yang lainnya yang bisa kita gunakan membuat buton. Kita bisa menggunakan atau kita bisa melihatnya di dalam scene ini. Selanjutnya di sini ada properties itu di bawah bagian paling atas kiri. Di sini dalam properties ini berisi perintah-perintah atau pilihan-pilihan pengaturan properti dari suatu pekerjaan, mulai dari pembuatan, ukuran dari stage yang nanti akan kita gunakan. Sebagai contoh yang akan saya berikan di sini, ketika kita akan menggunakan
ukuran berapa sih yang akan kita gunakan. Saya sini sering menggunakan ukuran, kira-kira kita klik 2 kali ya di sisi size ini, sini kita bisa atur. Saya biasanya menggunakan ukuran 800 dikali 600 pixel, maka dan frame rate yang sering saya gunakan adalah 24 kelebihan. Lalu tekan OK, dia akan untuk stage sesuai kita inginkan. Selanjutnya di dalam media flash juga ada timeline sama seperti aplikasi media lainnya, yaitu bagian yang digunakan untuk mengatur susunan objek yang bakal di stage ini, jalan di frame berapa, frame 5, 10, 15 dan seterusnya. Frame atau angka-angka yang ada di sini disebut frame. Frame adalah bagian dari layer yang digunakan untuk mengatur gerakan animasi yang disesuaikan dengan timeline yang saya sebutkan barusan. Frame per second itu yang bagian bawah. Soal frame rate ini adalah keterangan berapa bagian dari layer yang kita gunakan untuk gerakan animasi tersebut. Itu frame ya. Frame per second adalah sebuah keterangan di mana dua buah frame tersebut yang akan masuk untuk durasi dalam 1 detik. Second dan kita namanya 24 lagi. Dan di sebelah kiri paling sudut ini adalah toolbox. Toolbox ini adalah bagian terpenting yang nanti akan kita gunakan di dalam pembuatan animasi. Ini sini terdapat panti-panti atau alat-alat yang akan kita gunakan untuk menggambar serta memproduksi objek animasi yang akan kita buat. Di dalam selanjutnya di dalam Macromedia Flash atau aplikasi lainnya seperti contoh selain Macromedia Flash juga ada Adobe Flash. Adobe Flash juga bisa dikatakan salah satu aplikasi animasi yang bisa kita gunakan untuk membuat animasi seperti yang kita gunakan pada Macromedia Flash. Itu adalah buatan dari Adobe. Fungsinya seperti halnya Macromedia Flash yang saat ini kita gunakan atau yang saya gunakan. Di dalam Macromedia Flash terdapat beberapa istilah inilah yang nanti akan kita gunakan dalam program ini. Dan istilah ini memang sangat kita penting untuk ketahui bahwa pembuatan animasi apabila kita tidak tahu istilah-istilah di dalam di dalam aplikasi atau perangkat yang kita gunakan, maka akan membuat kita nantinya akan mendapat sebuah kesulitan, kebingungan apa sih yang akan kita perbuat dengan aplikasi ini. Maka di sini saya akan memberikan sedikit sharing yaitu istilah-istilah dalam program Adobe Flash, dalam Macromedia Flash. Saya menyebutkan Adobe Flash karena terkadang saya juga menggunakan Adobe Flash, namun pada kali ini gitu kita lebih memfokuskan dulu kepada Macromedia Flash. Di dalam istilah-istilah program animasi itu terdapat istilah animasi. Itu pasti kita temukan istilah animasi tersebut karena animasi adalah sebuah pergerakan pada suatu objek yang kita atur sedemikian rupa sehingga dapat bergerak sesuai keinginan sang animator. Kemudian dalam pergerakan tersebut kita juga akan menyematkan beberapa perintah yang nantinya akan kita letakkan pada suatu frame-frame tertentu yang nantinya akan menjalankan suatu objek tertentu dengan beberapa perintah action dengan menggunakan script. Di mana script tersebut akan kita letakkan atau kita gunakan, kita bisa lihat di
dalam menu Windows, dan sini terdapat action, atau bisa kita tekan F9 maka akan keluar action. Dan di dalam menu action inilah kita nanti akan menyematkan beberapa script perintah yang nantinya akan menggerakkan animasi yang kita buat. Selanjutnya ada movie clip. Movie clip adalah sebuah animasi yang kita nantinya gabungkan dengan animasi lainnya atau objek lain, maka dia akan berubah bentuk menjadi movie clip. Untuk contoh nanti akan saya di pertemuan selanjutnya akan kita bahas movie clip itu seperti apa. Dan setelah itu juga ada istilah masking adalah perintah yang digunakan untuk menghilangkan sebuah isi dari suatu layer, dan isi tersebut nanti akan nampak saat animasi dijalankan. Contoh kecilnya, ketika saudara melihat ada tulisan berjalan, ada tulisan warna berjalan, seakan-akan warna itu melalui sebuah tulisan, itulah disebut dengan masking. Untuk contoh juga nanti kita akan ada pembahasannya, akan kita bahas secara rinci bagaimana sih pembuatan masking tersebut. Selanjutnya ada keyframe. Apa sih keyframe itu? Keyframe bisa kita lihat untuk di sini. Ditahan keyframe bisa dilihat nanti di sini. Keyframe ini adalah suatu keterangan atau suatu tanda yang berfungsi sebagai penanda atau acuan pada batasan yang akan kita gunakan pada suatu gerakan animasi, seperti nanti akan kita tunjukkan juga. Kenapa saya bilang nanti yang kita tunjukkan, kenapa? Karena kita jalankan pada ini saat ini. Selanjutnya maka tidak akan ada yang namanya rasa penasaran dari Anda nanti setelah sekali. Selanjutnya kita juga akan membahas atau kita masuk ke dalam penggunaan makro video pertama kali yang sangat harus kita harus kita cermati dalam penggunaan layer dalam pembuatan animasi ini, yaitu membuat layer baru. Layer bisa kita lakukan Ctrl N itu gunanya untuk membuat layer baru, atau bisa kita tekan file dan ambil Ctrl N, kita masuk ke dalam pilihan seperti yang ditemukan pada awal membuka aplikasi Makro DPS. Di sini kita tekan OK dan dia akan default kembali ke pengeluaran awal yaitu 590 shell. Di background ini Anda bisa menentukan warna background yang akan Anda gunakan, bisa Anda tentukan sesuai selera Anda. Selanjutnya ini gambar. Nah, ini sama seperti penonton, pada saat kita klik 2 kali kita juga bisa sesuaikan dengan keinginan kita berapa range yang akan kita gunakan dalam secondnya. Selanjutnya ada kontrol di sini bisa kita gunakan untuk mencoba apakah animasi yang kita buat sudah berjalan atau belum sesuai dengan mestinya. Itu bisa kita lakukan dengan melakukan atau menekan kontrol dan ambil play, atau kita bisa melakukan test movie dengan melakukan
kontrol atau sudah dikontrol lalu press mati. Cara singkatnya kita bisa melakukan kontrol enter di keyboard. Selanjutnya di sini ada teks di sini ada terdapat pilihan seperti font, seperti halnya dengan aplikasi yang lain kebanyakan seperti Microsoft Word, Excel dan sebagainya, atau aplikasi-aplikasi penunjang kerja yang kita gunakan video, edit Photoshop, CorelDRAW, terdapat pilihan teks. Ini kita bisa mengatur dari pinsel, yaitu font, size, ukuran, style, gaya yang akan digunakan, serta ini menjaga posisi huruf atau tulisan yang akan kita letakkan, misalnya left, line center, align, radius istilah ya. Selanjutnya ada modify ini adalah menu yang terdapat beberapa pilihan seperti map ini tidak untuk mengubah gambar artinya yang sudah di sini dan penjelasannya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Untuk kali ini mungkin sampai di sini saja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Itulah area-area kerja serta istilah-istilah yang terdapat pada aplikasi Chrome Flash profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.